Baik, kita akan lanjutkan ke menghitung analisis statistik jam tidur mahasiswa di dalam Excel. Nah, yang pertama kita itu akan menggunakan fitur dari Excel itu sendiri, yaitu pada bagian data. Nah, di data ini kita akan menggunakan data analisis. Jadi di data analisis ini itu akan tersedia jika diklik itu, nah akan muncul ini analisis tools, ada banyak ya di situ. Ada tool factor width, kita pilih yang descriptive statistics, kita oke. Lalu di sini kita akan isi yang input range, kita klik aja. Nah, ini kita blok seluruh data yang udah kita siapkan sebelumnya, kita blok sampai bawah untuk datanya aja. Nah, ini udah nyampe. Lalu kita klik yang bagian ada tanda panah ke bawah itu, ini kita klik. Nah, lalu di sini itu ada yang namanya group B, itu karena kan dia kan columns. Terus yang output optionnya itu kita pilih yang output range. Kalau yang worksheet play itu kan nanti itu penjelasannya di worksheet yang lain. Jadi kita akan pilih yang di output range terlebih dahulu. Jadi kita klik yang output range, lalu kita klik tanda panah itu. Nah, di sini ada descriptive statistics ya. Di sini kita blok ulang untuk data untuk kotak yang ingin kita taruh data medianya itu, jadi kita taruh di sebelahnya aja. Kita klik OK dan akan muncul kolom 1 yang isinya ada mean, standar median, modus, standar deviasi, varian sampel, range, ada data minimum, ada maksimum, lalu ada juga jumlah datanya tertulis, ada 1094,75 dan juga banyaknya data adalah 51. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai minimum. Ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan yang terakhir kuartal 4 atau nilai maksimumnya. Ini juga menggunakan rumus Excel juga. Jadi yang pertama kita itu harus menginput kuartil. Nah, di sini kita akan menginput rumus, yaitu sama dengan kuartil dalam kurung array, quart. Lalu kita enter, ada name di situ. Nah, di sini kita akan menghitung nilai minimum terlebih dahulu. Rumusnya sama, yaitu sama dengan kuartil. Kurung buka, kita blok yang data yang telah kita peroleh. Nah, di sini karena minimum kita akan koma dengan 0. Nah, diketahui ya di situ bahwa minimumnya 0. Lalu Q1 rumusnya juga sama, yaitu sama dengan kuartil. Buka kurung, kita blok datanya sampai data terakhir, lalu kita komakan, dan juga karena Q1 dengan 1. Selanjutnya kita akan menghitung Q2, yaitu sama dengan kuartil. Dalam buka kurung, kita blok nilai datanya dari 0 sampai yang data terakhir, lalu kita komakan, dan juga kita karena Q2 kita isi dengan 2, lalu tutup kurung, ketemu nilainya 22.
nilai ada 2. Lalu untuk Q3 nya itu rumusnya juga sama dengan kuartil dalam kurung, buka kurung, kita blok nilai datanya dari awal sampai akhir, lalu kita komakan dan juga kita beri angka 3 dikarenakan dia kuartil 3. Ketemu nilainya adalah 23. Nah, di sini kita akan mencari kuartil 4 atau nilai maksimumnya, yaitu sama dengan kuartil, buka kurung, kita blok data dari awal sampai akhir. Oke, lalu kita komakan karena Q4, kita ketik angka 4 di sini. Ketemu nilainya adalah 23. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jangkauan kuartil atau EIQR ya, EIQR. Nah, di sini rumusnya itu agak berbeda, yaitu pertama kita masukkan sama dengan kuartil INC, lalu buka kurung, kita blok datanya dari dari data pertama sampai data yang terakhir. Karena kalau yang rumus jangkauan kuartil itu adalah Q3 dikurangi Q1, maka yang ini kita isi dengan koma lalu angka 3 karena kita membutuhkan Q3. Nah, kita tutup kurung lalu kurangkan dengan kuartil INC, buka kurung, kita blok data dari data pertama sampai data terakhir. Karena dikurangi Q1, maka kita koma lalu kita beri angka 1, kita tutup kurung dan ketemu nanti jangkauan kuartilnya adalah 1. Selanjutnya adalah kita akan mencari simpangan kuartil, dimana rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1 per 2. Kita masukkan dulu sama dengan kuartil, kita kurung dulu kuartil INC, kita kurung buka, kita blok datanya dari data pertama sampai data terakhir. Nah, sampai ini lalu kita komakan dan 3,3. Oke, lalu karena ini kan dikurangi Q3 dikurangi Q1, maka kita yang pertama kasih angka 3, yang sampingnya akan kita kasih angka 1, yang sampingnya itu adalah dikurangi kuartil INC kurung buka, kita blok datanya dari data pertama sampai data terakhir. Oke, sampai sini lalu kita koma 1, kita kasih koma lalu 1. Nah, kita tutup kurung lalu kita kasih per 2 karena rumusnya adalah Q3 dikurangi 1 per 2. Kita enter, ketemu simpangan kuartilnya adalah 0,5. Nah, selanjutnya kita tuh akan membuat histogram dari jam tidur mahasiswa atau datanya dari jam tidur mahasiswa. Pertama kita blok seluruh datanya mulai dari 0 dan juga banyaknya data yang telah terkumpul. Lalu kita klik bagian insert. Di sini ada kayak ini. Nah, histogram yang bentuknya seperti itu kita klik, akan muncul seperti chart title ini. Nah, ini kan ada 4 diagram batang ya. Nah, setelah kita klik 2 kali untuk menggeser dia ke atas agar memudahkan kita dalam mengeditnya. Nah, kita geser dulu ke atas, kita klik 2 kali, kita seret dulu ke atas seperti ini. Nah, di sini kita taruh sini, kita lepaskan. Oke. Lalu yang kedua itu kita klik bagian chart title-nya, bagian tabel chart title-nya. Nah, lalu kita akan ke yang ini, yang format. Nah, yang format ini kita klik. Sebentar. Oke. Nah, di sini setelah kita klik tadi yang chart title-nya, kita pilih yang format. Ini ada chart area, kita pilih yang format selection.
sini kita pilih. Oke, nah ini akan muncul format chart area. Kita akan pilih yang blocks nomornya ini dulu ya, 1,15. Kita klik aja, lalu kita pilih yang ini, gambar, ada gambar diagramnya. Nah ini kita klik, lalu kita pilih axis option. Nah di axis option ini kita akan keluar yang pinsnya itu ada number of pins, lalu ada ring width. Nah yang number of pins itu kita pilih atau kita ganti, ini nomornya menjadi 5. Nanti maka akan muncul tabel diagram batangnya itu menjadi 5 diagram batang, jadi kayak jumlahnya 5. Oke, kayak gini ada 5 ya, di situ ada 1,11, 11,21, ada 21,31, 31,41, dan juga antara ada 41,51. Nah untuk yang chart title-nya ini saya ganti dengan nama histogram jam tidur mahasiswa. Oke, jadi seperti itu untuk membuat histogram dari data yang telah kita punya pada Excel. Nah di sini kita pilih lagi untuk yang area option ya, kita ganti warna. Jadi saya pilih di sini ada warna kuning. Jadi nah latar belakangnya atau bagiannya itu akan menjadi kuning atau bagian yang telah dipilih. Jadi seperti itu. Di sini kami akan membuat boxplot menggunakan Microsoft Excel. Pertama-tama, kami input data yang telah kami peroleh di Microsoft Excel, yaitu data jam tidur mahasiswa. Kemudian, data yang telah kami inputkan tadi, kami blok. Setelah itu, kami pilih Insert. Lalu, kami klik Recommended Chart. Setelah itu, pilih di atas All Chart. Kita pilih yang bagian Box and Whisper. Setelah itu, klik OK. Nah, boxplot sudah jadi. Untuk mencari boxplot bisa menggunakan hitungan manual dengan jika sudah diketahui Q1, Q2, dan Q3, maka kita tinggal memasukkan ke rumus BB1, BB2, BA1, dan BA2. BB1 yaitu kuartil dikurangi 3/2 dikali jangkauan. Di sini kami dapatkan hasil 20,5. Dan BB2 kuartil 1 dikurangi 3 kali jangkauan. Di sini kami mendapatkan nilai 19. Dan BA1 sama dengan kuartil 3 ditambah 3/2 kali jangkauan sama dengan 24,5. Sedangkan BA2 sama dengan Q3 plus 3 kali jangkauan sama dengan 26. Boxplot diagram kotak digunakan untuk menampilkan distribusi data berdasarkan 5 ukuran ringkas, yaitu minimum, kuartil bawah, median, kuartil atas, dan maksimum. Boxplot biasanya berbentuk kotak dengan garis di dalamnya, atau median, atau bisa juga kuartil 2, serta whiskers, garis menjulur ke atas dan ke bawah yang menunjukkan sebaran data. Outlier, nilai pencilan biasanya ditandai dengan titik terpisah. Di sini kami akan menggunakan RStudio untuk mencari nilai min, median, dan kuartil. Pertama-tama kita
kita input data yang telah kita peroleh, yaitu data jam tidur mahasiswa di Microsoft Excel, lalu masukkan ke RStudio dengan cara mengimport dataset. Kita beri nama data tersebut jam_tidur. Lalu masukkan pada rumus min, yaitu min buka kurung nama dokumen yang telah kita up tadi, yaitu jam_tidur, kemudian data yang mau dimasukkan yaitu jam tidur mahasiswa. Kemudian blok rumus yang telah kita ketik tadi untuk mendapatkan min, lalu klik run untuk mendapatkan hasil min yang kita cari. Min dari data tersebut adalah 21,46569. Kita ketik rumus median, yaitu median buka kurung nama file yang kita upload, yaitu jam_tidur, lalu data yang kita mau pakai, yaitu jam tidur mahasiswa, lalu tutup kurung. Kemudian sama dengan yang min tadi, kita blok biru lalu klik run, maka kita akan mendapatkan nilai median dari data yang kita upload, yaitu 22. Selanjutnya itu ada kuartil, dimana kita kuartil itu caranya pakai kuartil itu buka kurung jam tidur itu adalah nama data di Excel kita, kemudian dolar terus kita masukkan dolar, terus ini ketik jam tidur mahasiswa, terus ini kita blok, kemudian kita jalankan, itu muncul ini kuartil pertama 2 3 tuh. Terus ini EQR adalah jangkauan kuartil, dimana itu rumusnya masih sama dalam ininya, yaitu ada jam tidur mahasiswa sesuai data yang kita masuk input tadi dari Excel, dimana ini adalah jam tidur mahasiswa, terus di sini itu nama filenya itu jam tidur. Terus kita di sini habis jangkauan itu ada varian, kemudian selanjutnya itu range. Nah, untuk jangkauan, varian, range, kemudian kuartil, median, dan min itu sama rumusnya. Untuk ini div itu berbeda sedikit, yaitu kita gunakan range dengan jam tidur mahasiswa, itu nama filenya. Untuk mode file itu modus kita agak berbeda juga rumusnya, yaitu kita gunakan names, sort, kemudian table, kita input datanya, nama datanya itu, terus kemudian koma decrease sama dengan true. Terus ini ada kurung 2 karena di sini juga ada 2 di depannya, di bagian sebelum sort sama sebelum table. Nah, setelah itu ada satu yang di kurung siku. Kemudian kita panggil mode file-nya itu buat memunculkan data. Coba kita run bagian EQR sampai modusnya. Nah, ini ketemu, kita EQR-nya itu 1, kemudian variannya itu 17,92.005, kemudian untuk range-nya itu 23, kemudian div-nya itu range-nya itu 0 sampai 23, kemudian div-nya itu 23, kemudian mode file-nya itu 23. Untuk standar deviasinya itu sama dengan QR varian, kita tinggal kita ketik SD, kemudian masukkan nama filenya, kemudian kita run, ketemu 4,23328. Nah, di sini kita buat gambar histogramnya. Untuk rumusnya itu kita pakai hist,
kemudian nama file kita yaitu jam tidur, dolar jam tidur mahasiswa, kemudian koma kemudian kita enter ke bawah sampai ininya itu menjorok, karena ini tuh masih jadi satu dengan yang ini tuh masih dalam satu tanda kurung gitu. Kemudian ini ini tuh sebuah tulisan sebagai tanda kalau ini histogram jam tidur mahasiswa pendidikan matematika, kemudian Xlab itu jam tidurnya, kemudian kita pilih colornya itu red, kemudian bordernya itu black. Coba kita jalankan. Nah, ini nama histogram itu histogram jam tidur mahasiswa pendidikan matematika. Ini tidak kelihatan ya. Terus ini 0 sampai 5 nya itu cuma segini. Terus yang paling banyak itu 20 sampai 25 jam tidurnya. Kemudian di box plot itu sebenarnya hampir sama dengan histogram. Yang membedakan itu bagian border. Kalau di histogram itu pakai border, kalau di box plot itu pakai cool. Kita pakai warna blue ya misalnya. Coba kita run. Nah, seperti ini tampilan box plotnya. Kemudian itu kita coba buat data kayak ringkasan tabel gitu ya. Di sini kita beri nama main file. Itu main dimana kurung jam tidur dolar jam tidur mahasiswa, NARM sama dengan true, dan ini semua, ini main, median, terus range, AQRs, varian, terus seman baku, standar deviasinya itu rumusnya itu sama. Kalau kita perhatikan ya, ini polanya itu sama seperti ini. Kan ini bukan standar deviasinya kan SD, itu kita peroleh dari data yang di atas ini. Kemudian kalau yang variance itu kita var seperti data di atas tadi ini. Nah, kita tambahin aja ini NARM sama dengan true gitu. Terus kalau di mode file ini yang lumayan berbeda. Di sini kita as numeric ini. Kemudian names, which, make, table, jam tidur dolar, jam tidur mahasiswa, ini yang sangat menonjol perbedaannya. Terus kita buat tabel ringkasannya. Tabel ringkasannya itu data frame. Terus kita buka kurung, terus kemudian kita tutup di bawah ini. Nah, kita masukkan dalam kurungnya itu ada ukuran dimana sama dengan si min, median, modus. Kita ini merupakan nama-namanya yang karena ini berupa teks. Kemudian kalau nilai itu kita peroleh dari main file yang ini. Hitung ukuran pemusatan dan penyebaran di sini. Main file kita panggil di sini, median file, terus mode file, range file, EQR file, variant file, standar deviasi file. Kemudian kita bulatkan biar hasilnya itu rapi. Kemudian tampilkan tabelnya. Coba kita run bagian ini, bagian pengguna. Nah, ini untuk minnya itu 21,466, mediannya itu 22, modusnya 23, jangkauannya 23, EQR-nya 1, variansnya itu 17,920, standar deviasinya itu 4,233 gitu. Kan tadi sebelumnya itu hasilnya lumayan jelek kan ya. Ini sini. Jadi kalau kita buat tabel itu
seperti ini. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini untuk RStudionya. Kemudian kalau Excel kita simak di video berikutnya di part 2 yang akan dijelaskan teman saya.